Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu rukun sembahyang yang ketiga. Yang pertama sudah kita bahas, yaitu niat. Itu yang pertama. Yang kedua, qiyam, berdiri betul. Kemudian yang ketiga, yaitu takbiratul ihram. Rukun sembahyang itu ada 13. Apabila salah satu dari 13 itu cacat, maka seluruh sembahyangnya itu ditolak atau tidak sah. Maka wajib atas yang puasa menutur dengan dia membaca takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Siapa yang puasa, siapa yang sanggup menutur atau membaca Allahu Akbar, wajib membaca Allahu Akbar. Yang puasa. Berarti kalau bisu dia tidak puasa mengucap Allahu Akbar, silahkan tetap dia itu sembahyang, dan hukum sembahyang orang bisu wajib. Masalah di dalam kitab ini wajib menuturkan Allahu Akbar bagi yang puasa, yang mampu. Berarti kalau kada mampu, tidak wajib menuturkan. Sembahyangnya tetap wajib. Menuturkannya yang tidak wajib karena dia bisu. Sembahyangnya tetap wajib. Tapi menuturkan kalimat Allahu Akbar tidak wajib karena dia tidak mampu atau tidak puasa. Nah, itu bedanya. Kalau gara-gara bisu pada sembahyang, enggak. Sembahyang tetap wajib. Nah, makanya di dalam kitab wajib atas yang puasa, yang mampu menutur dengan dia membaca Allahu Akbar. Bahwa berkata ia yang mampu, yang puasa tadi. Nah, itu cara membaca kitab lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 8 huruf. Alif, lam, ha 4. Akbar 4. A, hamzah, kaf, ba, ro. Allahu Akbar. Wajib. Apabila salah huruf, tidak sah sembahyangnya. Karena kalimat Allahu Akbar masuk rukun sembahyang, memulai takbiratul ihram. Kalau Allahu Akbar rukuk, itu bukan takbiratul ihram. Itu namanya takbiratul intiqal, perpindahan dari rukun yang telah dilakukan menuju rukun yang akan dilakukan. Mengucap juga Allahu Akbar, tapi namanya takbiratul intiqal. Dari berdiri menuju rukun. Itu namanya takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal hukumnya sunat. Takbiratul ihram hukumnya wajib. Nah, Bapak Ibu, ini penjelasan Allahu Akbar. Kalau tidak dijelaskan bingung. Kan ada aja orang kada mau menjelaskan, bingung. Jangan membuat orang bingung. Kalau orang bingung berarti nggak paham dia. Dijelaskan, wajib menjelaskan itu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Al-Qur'an minta penjelasan.
Dan ayat Quran tuh saling menjelaskan. Ulun jujur aja kalau guru tuh kada bisa menjelaskan pun kada jadikan guru. Bingung. Ulun ke guru yang guru ulun menjelaskan. Ikam naklah mengaji lawan guru, nang guru tuh menjelaskan. Kalau guru tuh menjelaskan, kita dapat ilmu. Tapi kalau guru tuh tidak menjelaskan, kita bingung. Mau lapin guru dengan orang bingung. Apalagi ditanya orang gurunya, guru kayak apa penjelasannya? Aku bingung aja juga. Aku lapin guru. Mau nggak pindah guru? Pian minta penjelasan, tapi tidak dijelaskan oleh guru. Bingung nggak Pian? Bingung. Apakah Pian tetap mempertahankan kebingungan? Itu Ibu. Namanya ilmu mantik natijah. Ada kesimpulan, ada penjabaran, ada kesimpulan. Nah berarti tidak bisa ini tidak dijelaskan, harus dijelaskan. Makanya ilmu fikih ini Bapak Ibu menjelaskan supaya jangan bingung. Urut bisa aja Bapak Ibu ngajar nahu, ngajar nahu. Ini isim, ini fi'il, ini huruf. Isim ini banyak, ada isim mufrad, ada isim tasniyah, ada isim jamak. Ada isim mufrad munsharif, ada isim mufrad ghair munsharif. Wah, banyaknya. Ada isim tasniyah. Gimana membedakan antara isim mufrad dengan isim tasniyah? Sudah. Jamak banyak. Ada jamak tafsir, ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim. Selesai penjelasan ulun tadi. Ada yang bingung murid. Guru, ulun bingung. Pasti ulun tanyakan, yang mana yang bingung? Yang guru, perbedaan antara munsharif dan ghair munsharif. Seorang guru menjelaskan enggak? Menjelaskan, jangan tidak dijelaskan. Kalau tidak ada penjelasan, jangan jadi guru. Kecuali gini, guru kadang mau menjawab juga, tunggu besok kita pengajian lagi. Kita akan menjelaskannya. Karena ini kalau kita jelaskan ngambang. Nah, itu kan bisa seperti itu. Nah, kembali lagi kita. Maka penjelasannya tiada soh. Sembahyangnya tiada soh. Ar-Rahmanu Akbar. Nah, kalimat Allah digantinya Ar-Rahman, Ar-Rahmanu Akbar. Yang benar Allahu Akbar. Ada yang mengganti, mungkin sembahyangnya aneh-aneh, digantinya Ar-Rahmanu Akbar. Seperti itu sembahyangnya tidak sah, tidak diterima. Jangan diganti-ganti bacaan sembahyang. Allahu Akbar. Jangan diganti Ar-Rahmanu Akbar. Karena gue Ar-Rahman tuh masuk di Asmaul Husna. Benar, masuk di Asmaul Husna, tapi bukan masuk di Takbiratul Ihram. Nyaman kalau lebih. Ya ada pak orang kayak itu. Ar-Rahman tuh gue kan masuk di Asmaul Husna. Allah Ta'ala masuk juga dengan Asmaul Husna. Memang Ar-Rahman masuk di Asmaul Husna. Termasuk kalimat Allah masuk di Asmaul Husna. Tapi di dalam Takbiratul Ihram bukan Ar-Rahman Akbar, tapi Allahu Akbar. Jangan pin maatur, kita sudah diatur. Nah, nyaman kan Bapak Ibu? Memang pembahasan ilmu seperti ini. Dan umpamanya seumpama Ar-Rahman Akbar diganti-gantinya waktu Takbiratul Ihram seperti Allahu Kabir. Nah, batal sembahyangnya. Kan guru Akbar itu boleh dengan kabir
Itu guru kalau akbar itu isim tafdil ya. Kalau kabir itu guru juga mubalaghah. Ulun di sini tidak bicara ilmu nahwu. Ulun bicara ilmu fikih. Itu ilmu nahwu, ilmu gramatika Arab. Ar-Rahmanu Akbar, salah. Allahu Kabir, salah. Yang benar Allahu Akbar. Tapi guru kan Allahu Akbar itu isim tafdil ini dalam ilmu gramatika Arab. Sedangkan Allahu Kabir itu sigah mubalaghah. Lebih hebat sigah mubalaghah dong guru daripada isim tafdil. Kita tidak bicara ilmu gramatika Arab. Kita bicara ilmu fikih. Nah, nyaman kalau kembalikan lagi, bisa juga Bapak Ibu kita menghadapi ini orang ini ahli nahwu nih. Orang ini ahli nahwu, ahli gramatika Arab. Dulu Allahu Akbar itu kan akbar itu isim tafdil. Ya, isim tafdil itu Allah paling besar. Allah Maha besar. Kalau Allahu Kabir, Allah sangat besar. Maksudnya Maha sangat besar. Bukan besar bebenda, bukan. Tidak bisa direndahkan, Allah Ta'ala tidak bisa dihina, tidak bisa disaingi, tidak bisa diserupakan, tidak bisa dimiripkan. Nah itu tuh maksud akbar. Lalu ada orang Allahu Kabir, itu guru sigah mubalaghah guru. Akbar isim tafdil guru. Ulun bicara ilmu fikih, bukan bicara gramatika Arab. Kembalikan lagi. Itu bisa Bapak Ibu terjadi karena dia ini membedakan akbar dengan kabir, benar berbeda. Tapi kita bicara ilmu fikih. Dalam ilmu fikih takbiratul ihram itu berbunyi Allahu Akbar. Guru, kenapa guru membaca salawat tuh guru? Boleh aja salah. Sejangan membaca Quran tidak boleh salah. Ujar pian. Membaca Quran ada aturan tajwid. Membaca salawat tidak perlu bertajwid. Tapi guru pun ada guru salawat dalam Al-Quran. Maksudnya ada kan guru salawat dalam tahiyat. Tahiyat kan bacaan sembahyang. Dalam sembahyang wajib bertajwid. Tapi kata guru membaca salawat boleh aja kada bertajwid di luar sembahyang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dibacanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, kalau membaca salawat waktu orang tarawih berapa panjang? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, panjang loh. Panjang. Kada apa-apa. Inyak kada sembahyang dua. Allahumma sholli ala rasulika Sayyidina Muhammad. Ada apa-apa? Biarkan aja, jangan ditegur. Allahumma sholli ala rasulika Sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyina maulana Muhammad. Allahumma sholli. Ada apa-apa. Tapi kalau dia membaca Muhammad panjang dalam sembahyang, Bapak. Allahumma sholli ala rasulika Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, adakah ada dalam tahiyat akhir? Ada kan? Tak panjangnya batal. Karena sholawat dalam sembahyang rukun qauli. Masuk kepada rukun qauli. Karena bacaan dalam sembahyang yang bacaan rukun qauli yang wajib 5. Pertama kalimat Allahu Akbar, kedua Fatihah, ketiga bacaan sholawat dalam tahiyat akhir, keempat yaitu bacaan tahiyat akhir dulu, yang ketiga, yang keempat bacaan sholawat dalam tahiyat akhir, yang kelima salam yang pertama. Itu yang wajib Bapak Ibu, tidak boleh salah dalam membaca yang 5 tadi. Allahu Akbar, takbiratul ihram, Fatihah, bacaan tahiyat akhir, sholawat di dalam tahiyat akhir, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kemudian yang terakhir salam yang pertama. Apabila salah di antara yang 5, sembahyangnya batal karena wajib fasih. Kalau sudah belajar tetap pada fasih,
jadi makmum, nggak boleh jadi imam. Tapi guru di kampung kami dasar imamnya kada pasti guru jawaban ulun ganti tersinggung guru ampehe apa takutan makhluk. Dia boleh takutan makhluk, takut tuh sama Allah. Ampehe aja dulu. Ada panitia tanya panitia masjid bang, tapi lain masjid muhajirin ini lain masjid di harum muhajirin lain, bukan menyebutkan nama masjidnya. Guru si anu tuh guru R-nya kada bisa, R ada bisa menyebut R ada bisa, rohnya ada bisa. Pengajian guru jadi khatib jadi imam, pengajian pertahankan jadi imam kada boleh. Jadi khatib pengguru ampehe jawaban dulu, ampehe jadi khatib, ampehe jadi imam, pengajian jangan diampehe. Bapak Ibu. Sekalinya ada yang tahu kira-kira dikisahkannya guru Udin memadakan ampehe, ulun dimusuhinya. Apa nih? Panitia, apa? Ulun dimusuhi. Ada apa-apa? Selama ulun benar, silahkan memusuhi ulun. Silahkan. Kalau ulun salah, ulun minta maaf. Tapi kalau ulun benar, silahkan musuhi. Ya ulun. Ulun kadang melayani orang memusuhi ulun, karena ulun hidup kadang hendak memusuhan. Berarti kalau ulun kadang hendak ada hendak dimusuhi orang, ada ulun layani. Ngapain ulun melayani orang nama memusuhi ulun? Buang-buang waktu. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kayak apa? Memang spontanitas seperti itu jawaban Bapak Ibu. Gimana? Orang tanya ulun. Khatibnya guru kada bisa menyebut R. Imamnya, khatibnya kan imam juga tuh. Kada bisa nyebut R. Sidin guru pengajian di masjid kami, pertahankan pengajiannya, tapi jangan disuruh jadi imam. Kaum ada kan? Ada. Kaumnya ada pasti juga ganti. Jawaban ulun memang seperti itu Pak Ibu. Karas benar aja guru Udin. Karas gimana menyampaikan yang jujur? Inilah kada sah ya Pak, kada sah nah. Allahu kabir, kada sah. Apalagi diganti bahasa Indonesia. Sembahyang mengganti bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Parah lagi. Kalau karena di akhir zaman nih bermunculan sembahyang pakai bacaan bahasa Indonesia, sembahyang bahasa Indonesia. Ya. Batal habis. Kalau kada ada lagi yang mempertahankannya gimana? Batal sembahyang bahasa Indonesia. Kalau kayaknya ada, kan pernah terjadi sekali itu pernah Bapak Ibu. Tapi itu di TikTok di mana kabuhnya ada sah itu. Tapi guru mereka Islamnya kada sah. Allah Maha Besar. Allahu Kabir aja sudah tidak sah. Ar-Rahmanu Akbar aja sudah tidak sah. Nah ini penting Pak. Karena ulun punya guru tegas semua. Guru Sukri tegas. Guru Hatim tegas. Guru Makmum tegas. Nah itu Bapak Ibu. Ada sah di sini. Atau Allahu Azim. Nah diganti lagi Akbar, digantinya Azim. Azim ada di dalam Asmaul Husna. Tidak sah. Allahu A'zam. Kan A'zam itu maha besar juga. Kan Azim maha besar.
sama makna, beda kalimat. Bapak Ibu, dapur, jalan dapur sama jalan padu, sama ada? Sinonim kan? Jalan dapur, jangan jalan dapur, jalan padu aja. Sama. Ambilakan bang gerobak itu, ambilakan gelinding itu, sama ada? Sama. Orang amun teh menyebut anjing hadupan. Orang amun teh nyebut anjing hadupan. Apalagi anjing itu utang. Hah? Utang itu anjing kah? Utang. Hati-hati nih. Itu bahasa juga tuh lo anjing lah. Nah, banyaknya nama selain hadupan, utang, lain bibinian lain lah. Nah, apa lagi? Asu, iri. Itu bahasa apa juga? Oh, bahasa Jawa. Banyaknya. Silahkan kalau bukan sembahyang, bukan bacaan sembahyang, cari sinonim kata. Tapi kalau dalam sembahyang, walaupun ada sinonim, tetap kalimatnya tidak boleh dirubah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah maha besar atau paling besar, Akbar juga paling besar. Tetap tidak boleh diganti Allahu Akbar. Tetap Allahu Akbar. Banyaklah. Laki-laki jalan sini masuknya, pria jalan sini. Apa bedanya laki-laki dengan pria? Sama, tidak boleh. Sampai ulun ngomong ganti imam itu pada selesai. Tapi apa yang ulun sampaikan disampaikannya. Nah, ini masalahnya. Lalu akhirnya dia nggak senang sama ulun nih. Kalau ulun nggak bisa nyebut ulun tahu diri. Aku kada fasih. Aku hanya mengisi pengajian. Tapi aku nggak bisa jadi imam. Karena aku nggak bisa nyebut aku hanya bisa nyebut Allahu Akbar. Ini pang Bapak Ibu minta maaf ulun. Kalau sudah tampil maaf salah ditegur, kebanyakannya kesinggung. Dia sudah merasa tampil salah, tersinggung. Yang bagus tuh sebelum tampil minta dulu pendapat, minta restu, minta persetujuan kepada guru kita ke siapa, gimana bacaan ulun kira-kira. Pendapat pian yang pasti gurunya. Kalau gurunya kada pasti nang minta baca minta dengarakan Fatihah atau bacaan-bacaan gurunya kada pasti, jangan baguru yang gurunya kada pasti. Gimana murid pasti gurunya aja kada pasti. Ngalih jiwa. Nah, ini penting nih. Maka kadang kalau berdiam Bapak Ibu nang kakak ini tahu lah ya. Harus disampaikan. Apalagi nang pasih mundur, sebab nang kada pasih mengarasi. Hendak jadi vokalis tunggal di kampung. Nah, ngalih benar urusan ini. Nah, Allahu Akbar aja nggak bisa Bapak Ibu. Maka tiada memadai, tiada soh. Tiada memadai itu dalam kitab tiada soh.
tiap-tiap yang mengubahkan salah satu daripada dua lafaz ini, dua lafaz Allah satu, akbar satu. Apabila dua lafaz ini diubah, baik Allahnya diganti Ar-Rahman, baik akbarnya diganti kabir atau Azam, tidak sah. Nah, sudah kan kalian tahu? Dan tiada sah pula mendahulukan akbar atas lafaz Allah. Nah, berdahulu akbar, akbarullah. Nah, ini akbarullah. Ulun ada dulu Bapak Ibu lah masuk ke Gramedia di Duta Mall. Kebetulan menengok keluarga lah ada di Banjarmasin itu Duta Mall. Tulisannya Fikih Nusantara. Fikih Nusantara, buku ini buku Fikih Nusantara. Ulun buka, aneh-aneh. Ah, ini Fikih Nusantara. Nusantara itu nama negara, nama daerah kita, Indonesia. Fikih Nusantara. Islam masuk ke Indonesia. Dibawa oleh pedagang Gujarat. Pedagang-pedagang. Lalu Wali Songo masukkan ke Indonesia. Mengislamkan orang Nusantara. Berarti Nusantara ini dimasuki oleh pendakwah-pendakwah. Lalu masuk Islam. Pertanyaan, Islamkah yang dimasuki Nusantara? Nusantaranya kah yang dimasuki Islam? Makanya ulun menolak Islam Nusantara. Islam di Nusantara, bukan Islam di Nusantara, Islam dinusantarakan, tidak boleh. Islam Nusantara, Islam di Nusantara, jar ulun. Kalau kalimat Islam Nusantara menusantarakan Islam, tidak boleh. Karena Islamnya agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Pokoknya Islam, selesai. Islam Syiah gimana pahamannya? Harus kita hati-hati. Imbuhannya tuh nggak baik, hati-hati. Islam Salafi Wahabi, hati-hati. Islam, selesai. Bagaimana Islam itu menurut Rasulullah? Bagaimana Islam itu menurut Al-Quran? Bagaimana Islam itu menurut hadis? Disitulah kita mempelajarinya. Nah, takjub Bapak Ibu ulun. Ulun foto pakai judulnya dan belakangnya dan isi-isinya. Berbahaya juga. Berarti sudah mulai ada buku-buku fikih Nusantara, tauhid Nusantara belum ketemu, tasawuf Nusantara. Itu orang liberal semua. Pemikiran aja Bapak Ibu yang diutamakan. Tapi dia tidak menguasai Quran hadis. Ulun berani bertanding. Berdebat ulun wani Bapak Ibu demi kebenaran. Pernah ulun diminta di forum diskusi lah. Waktu itu di Hotel Aston Gambut. Sekarang ganti kan hotelnya, ganti ngaran kan? Masih. Udah tahu juga ganti-ganti kan sudah ada tahu. Enggak ada pernah tapi hotel juga. Nah, Bapak Ibu, ulun diminta masalah Islam Nusantara. Ada lagi kemarin tuh Islam apa? Lupa ulun. Coba kita yang hadir ini mempelajari Islam dulu. Jangan sibuk penamaan. Apa yang Islam yang dibawa Rasulullah? Lalu terus dibawa oleh sahabat.
Terus di zaman tabi'in, namanya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Coba kita kaji, kita telusuri sampai dibawa oleh para wali songo. Wali songo itu bermadzhab Syafi'i, mereka dari Hadramaut itu. Juga dari Syam. Wali songo bukan asli orang Indonesia. Ya Allah. Gimana mereka masuk? Nah, timbul ada wacana Islam Nusantara. Gimana maksudnya? Islam di Nusantara atau menusantarakan Islam? Saya minta penjelasannya dulu. Kalau nggak ada penjelasan nggak usah. Ngapain kita membahas habis-habisan tentang Nusantara? Islamnya itu nah yang kita bahas dulu. Kenapa? Kita fokus pembahasan di sini kan membahas Islam Nusantara. Kita pisah dulu. Bagaimana maksud bapak-bapak tentang Islam? Baru kita bicara Nusantara. Kalau bapak-bapak sudah salah memahami tentang Islam, kita tidak akan melayani tentang Islam Nusantara. Pemahaman Islam bapak sudah bermasalah, gimana saya mau melayani pembahasan ini? Nah, diam mereka semua. Itu penting Pak Ibu. Ini aja orangnya kritis sekali, memang kritis. Nah ini penting juga. Diam mereka. Apabila sudah bermasalah Islam, pemahaman Islam kita sinkronkan dulu pemahaman Islam. Baru kita bicara Nusantara, baru kita kaitkan Islam Nusantara. Karena dua kalimat ini menentukan pembahasan hari ini yang kita bahas. Wah. Beberapa waktu sekitar 5 menit lah datang banyu pakai kawadah ulun, banyu juga kang banyak. Tapi ulun lihat nih, kenapa maka kurang di ujung tuh mengarah air tuh kawadah ulun. Ulun lihat nih beda antara cangkir ulun dengan cangkir bubuhannya. Dan nak meminum ulun, kalau diminumnya sianida mati ulun. Ada yang nak minum ulun, sampai kayak itu. Tapi ulun memang ada kartu anggota juga Bapak Ibu. Kalau ini tidak dibahas, saya tidak mau. Kan ulun diundang di sini. Bingung mereka bingung. Sesama mereka ini bingung. Islam Nusantara bicara Islam aja Bapak Ibu kan jelas. Nah itu tuh penting. Nah terus lagi lah. Dan tiada sah mendahulukan akbar atas lafaz Allah, akbarullah. Ada sesuatu. Tapi kalau azan boleh, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah. Nah ya kalau itu azan boleh. Dan tiada mengapa, boleh-boleh aja. Artinya tetap sah. Dan tiada mengapa diceraikan antara dua lafaz itu dengan alif lam. Dan tiada mengapa diceraikan itu dipisah antara dua lafaz itu dengan alif lam seperti Allahul Akbar. Nah, Allahul Akbar. Kada Allahu Akbar, tapi Allahul Akbar. Artinya masih tetap sah. Tiada mengapa, artinya sah. Tapi berbahaya aja nih sudah. Kalau mentang-mentang sah, ditesnya kayak itu waktu takbiratul ihram jangan mau ulah makmum bingung. Ya kita ini mun berilmu jangan sampai memunculkan ilmu yang membuat orang bingung. Jangan. Allahul Akbar. Nah, ya. Tapi sah, tiada mengapa di situ. Seperti Allahul Akbar dan dengan sifat yang tiada panjang. Sifat yang tiada panjang seperti Allahul Jalilu Akbar. Nah, Jalil pulang tambahannya
Artinya tiada mengapa ini. Allahul Jalilu Akbar. Boleh juga pang, tapi daur kena nih. Kenapa pajar? Oh kan dalam kitab Matul Badrain wa Majul Bahrain. Nah, jangan. Atau Allahur Rahmanur Rahimu Akbar. Oh, panjangnya. Masih tiada mengapa. Kalau ada imam lah bermudi-mudil nang kayak ini, nah, jangan disalahkan. Tapi mun kau gantinya juga membingungkan orang. Walaupun kada mengapa. Ujar Rasulullah dalam hadis Nabi, khatibun nasa biqadri uqulihim. Berpandirlah sesuai akal mereka. Supaya jangan bingung. Bersalahan. Nah, bersalahan berarti tidak sah ini. Apa tidak sah? Jika panjang ia seperti 3 sifat. Apa jangan? Tambahannya, yang tadi kan 2 aja. Allahu Jalilul Akbar, 1 jalilnya. Yang kedua, Allahur Rahmanur Rahim Akbar, 2 ada. Jedanya 2 kalimat. Ini apa jangan? Ini yang salah. Allahul Jalilul Azimul Halimu Akbar. Nah, 3 tuh tidak sah. Karena 3 Jalil, Azim, Halim, Akbar tidak sah. Maka jika lemah, wallahu a'lam. Ada kawan mengucap Allahu Akbar. Nah, itu maksudnya. Insya Allah kita sambung kembali minggu depan. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, kabul hajat. Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina waghfir lana dhunubana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.